Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita kembali lagi di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat hari ini, pelajaran yang ke-13 dengan judul besar yaitu Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan saya akan membahas di pelajaran hari Kamis dengan judul yang terutama saling mengasihi. Tapi sebelum itu kita minta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun acara diskusi kita di saat ini. Bapa di sorga, kami mau belajar melalui pelajaran sekolah sahabat. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran hari Kamis kita dengan judul yaitu yang terutama saling mengasihi. Jika kita berpikir bahwa kasih ini adalah untuk penggenapan hukum Taurat, maka seorang tidak dapat memelihara hukum Allah dalam arti hanya dengan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan atau hal-hal yang salah. Hukum kasih itu sendiri diungkapkan dalam keseluruhan kitab suci. Tidak hanya memerintahkan kita untuk menahan diri dari melakukan kejahatan. Jadi kasih ini bukan hanya untuk kita untuk menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, tapi di sini kita akan melihat seperti apa kasih itu. Tetapi hukum mendorong kita untuk melakukan tindakan yang menyatakan kasih Allah kepada orang lain, tidak hanya untuk sesama anggota gereja, tapi juga kepada sekitar kita. Jadi sini kita akan melihat bagaimana kasih itu bukan hanya sekedar hukum yang untuk membuat kita menahan untuk tidak melakukan kejahatan, tapi bagaimana kasih kita berikan kepada sesama, bukan hanya sesama gereja, tapi kepada semua orang yang membutuhkan saksi Kristen sejati. Tentu kita sudah membacakan di rumah, yaitu dalam Yakobus 2 ayat 1-9, kita akan melihat pekabaran penting apakah yang diberikan kepada kita di sini. Yakobus sangat menentang ketidakadilan di masyarakat. Dia sangat menentang ketidakadilan dalam masyarakat dan dia menuntut keadilan. Karena dia melihat bahwa secara khusus menyebut penghinaan terhadap orang miskin dan penindasan oleh beberapa orang kaya. Kemudian ia meminta perhatian pada hukum kasih terhadap sesama manusia. Mengatakan jika kamu memenuhi hukum ini, maka kamu berbuat baik. Jadi jika kamu memenuhi hukum ini, kamu berbuat baik. Itu terdapat dalam Yakobus 2 ayat 8. Seperti yang diungkapkan oleh Nyonya White, kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia ini. Hal ini harus menanamkan kasih ini menjadikan kita anak-anak dari satu keluarga, agar Raja Kemuliaan menjadi satu dengan kita. Dan bila kata-kata perpisahannya digenapi, hendaklah kamu saling mengasihi seperti Allah mengasihi kamu. Jadi jika hal itu sudah terjadi dan kita tahu bersama itu sudah terjadi bagaimana Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua, maka dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Ketika kita mengasihi dunia sebagaimana Ia mengasihinya, maka bagi kita misinya telah terlaksana. Jadi jika kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi semua umat manusia, disitulah bagaimana kita melihat misinya terlaksana. Kita layak untuk surga, karena surga ada dalam hati kita, menurut Nyonya White dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 280. Ketika kita mengasihi dunia, sebaiknya Kristus telah mengasihi dunia, sebagaimana Kristus telah mengasihi dunia, maka kita layak untuk surga. Luar biasa ya. Ketika kita mengasihi dunia, sebagaimana Yesus mengasihinya, kita layak bagi surga. Luar biasa. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga jika kita mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita semua. Sungguh ungkapan yang hebat tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34. Yesus juga mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yang jikalau kamu saling mengasihi. Kasih sangat penting bagi iman kekristenan karena Allah adalah kasih dan mereka yang mengaku mengasihi Allah harus saling mengasihi satu sama lain. Jadi jika kita mau diakui untuk mengasihi Allah, maka harus saling mengasihi satu sama lain. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis ini bagaimana? Jika kita mau dan jika kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah, maka kita pun harus mengasihi sama kita. Dan apa yang ditekankan tadi bahwa maka kita layak untuk surga. Luar biasa satu janji yang Tuhan berikan.
bahwa dua hukum ini tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini tidak boleh dipisahkan. Jika kita mengakui kita mengasihi Allah, saya mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita mengasihi sesama kita? Biarlah kita ketika mengakui kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama dan kita layak bagi surga. Tuhan memberkati kita semua.